harapan Abah yakin masyarakat adat nggak boleh hilang di muka bumi. Ini karena kalau masyarakat adat hilang ya nggak indah lah negara kita. Karena indahnya negara kita dengan ragam budaya. Halo teman-teman, jadi sekarang kita baru aja sampai di Kampung Adat Cirende. Dan sekarang kita mau mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang ada di kampung ini. Kampung Adat Cirende terletak di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Bandung, Jawa Barat. Terdiri dari 50 kepala keluarga yang sebagian besar bermata pencaharian bertani singkong. Kampung Adat Cirende sendiri memiliki luas 64 hektar. Masyarakat adat Cirende sangat memegang teguh kepercayaannya, kebudayaan, serta adat istiadat mereka. Karena Cirende di abad ke-16 kan. Abad ke-16 sudah ada yang namanya Cirende. Sekarang abad 22, perkiraan 700 tahun. Cirende nyandak tina dua kata. Dua ejahan. Ci sareng leuwih. Pami ci ma cai nyanakna sepuh kapungkur. Kapungkur mah tanggal kaya ageung namina deui. Pami nami reuneu dicanak ku wargi adat. Supados janten tuntunan kana gotong royong. Aya sesebatan sareuneu saigel, sabobot, saketek, sapihaneang. Janten langkung ka gotong royonganna Cirende kebersamaan persatuanan pernah. Pengolahan singkong menjadi rasi telah dilakukan masyarakat Kampung Adat Cirende selama kurang lebih 85 tahun. Hal tersebut membuat mereka mandiri soal pangan. Tak hanya rasi, seiring berjalannya waktu, masyarakat Kampung Adat Cirende mengolah singkong menjadi berbagai macam cemilan yang sampai saat ini menjadi oleh-oleh khas Kampung Adat Cirende. Kenapa kita orang Cirende memilih singkong sebagai makanan pokok? Pertama itu awal ketika kami harus beralih makan itu tahun 1918. Diputuskan oleh sepuh adat waktu Mama Ali, dialah yang mengajak masyarakat untuk memunda Kerasa Nyai. Munda itu menyimpan Kerasa Nyai itu sebutan terhadap padi. Orang Sunda itu nyebut padi itu kan Kerasa Nyai, kalau Jawa mungkin Dewi Sri. Nah, untuk memunda Kerasa Nyai dengan tujuan ingin merdeka lahir batin. Jadi punya tujuan. Kenapa harus ditunda juga? Karena waktu itu padi di kita nggak ada. Karena Belanda lagi ada program tanam paksa. Tanam paksa, hasil padinya dirampas sama mereka, diambil. Di kita kekurangan nggak ada, hanya bentuk protesnya nggak mau menanam lagi dan lagi dimakan dengan tujuan ingin merdeka lahir batin. Karena apa? Karena tujuan kemerdekaan itu tidak mungkin tercapai kalau masyarakatnya lapar. Oh iya benar. Berarti harus ada pengganti. Jadi dikuatkan dulu tuh ketahanan panganan dulu, fisiknya dulu biar kuat. Ketika tubuhnya kuat, bisa makan lah kalau zaman dulu. Dia juga akan berpikir dengan baik ya. Tapi ketika lapar kan tidak mungkin berpikir, apalagi mikirin perang. Jadi hal yang pertama kali dilakukan, akhirnya diputuskanlah tahun 1918 masyarakat Cirende sudah tidak lagi mengkonsumsi nasi beras. Tapi belum ke singkong. Oh ya belum itu. Belum, masih dicoba beberapa jenis makanan, ada jagung, ada talas, ada banyak sekali lah yang lainnya. Baru 1924 ketemulah teknologinya atau cara mengolah bagaimana singkong diolah menjadi beras singkong atau nama lokalnya sangun. Sangun kalau setelah dimasak jadi sangu sampu atau nasi singkong. Nah kalau misalkan nama rasi itu muncul sekitar 2010-an setelah Badan Ketahanan Pangan Nasional memberi nama baru namanya rasi atau beras singkong. Itu. Hanya kebiasaannya harus dilanjut kebiasaan makan nasi singkong itu karena situasi yang akan kita hadapi kan semakin sulit. Bagaimana sawah kita hari ini hilang, setiap hari itu hilang karena alih fungsi. Sawahnya jadi perumahan, jadi pabrik dan sebagainya. Sementara jumlah penduduk kan bertambah terus. Itulah yang
yang akhirnya diputuskan bahwa kebiasaan makan nasi singkong itu harus dilanjut. Pada zaman sekarang, perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, terutama dalam teknologi komunikasi, membuat segala aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan efisien, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Lalu bagaimanakah dengan perkembangan teknologi di kampung adat Cirende? Selama ti awal oge terus dirunya pamisa pama di pagaran lah. Jadi masyarakat adat Cirende mah masyarakat adat anu istilahna teh ngindung ka waktu mibapa ka zaman. Dikukuh kabuhunan tapi teu katalikung ku kabuhunan. Hartos layan masyarakat adat Cirende mah hirup memang modern kumargi mengikuti perkembangan zaman. Karena dengan majunya teknologi, dengan majunya zaman, itu kan ada saringan, ada filter. Kalau di mobil kan ada filter. Itu kan saringan. Buat melangkah masyarakat itu adat itu seperti apa? Karena di depan itu membayangi itu yang namanya pamali. Pamali itu atau larangan itu kunci untuk kita melangkah. Contoh kalau Abah anak-anak adat di sini udah menggunakan yang namanya HP, ya Abah dititipkan ke orang tuanya. Tolong nih bapak ibu tolong diawasi anak ibu anak bapak udah menggunakan HP, takutnya penggunaannya berlebihan. Kalau Abah pertemuan di balai dengan anak-anak ya seperti itu sampaikan, kalau kalian menggunakan HP boleh tapi sesuai dengan kebutuhan, karena kalau ditolak pun kan kemarin waktu pandemi kan repot. Iya benar. Harus belajar di rumah ya itu disaring lah, dipilah mana yang misalnya kedatangan orang di budaya luar itu memang mana yang pantas diterapkan di adat. Kalau nggak pantas diterapkan adat jangan diterapkan. Kalau memang itu positif ya, yang minimal itu positif baik dipasang di adat jadi diadopsi ya. Jadi Abang nggak pernah menolak dari segi budaya apapun, tapi di situ pasti ada yang namanya pamali atau ada yang namanya kita perlu saringan, disaring dulu, dipilah dulu ya. Seperti itu. Untuk disebut masyarakat adat sanes masyarakat adat anu sapertos di pedalaman jeung saja bidang teh emang Cirende mah secara administrasi kan lebet ka kota. Jadi teu mungkin ngajagaan hiji wilayah di tengah gempuran teknologi, di tengah gempuran kemajuan zaman orang bertahan tradisi kapungkur eta mah abot tapi kumaha nyaimbangkeunana. Matak diseimbangkan, diikuti gitu lain berarti kudu ditolak. Orang Cirende kengeng sekolah, orang Cirende badamel jadi orang non wae emang dikengengkeun gitu. Tapi nilai-nilai tradisi terus janten warisan budaya ya eta mah kada jadi. Kumaha macam teh ya aya kesadaran yang lahir jadi orang Sunda, jadi bangsa Indonesia teh emang konservatif di rumah kawasan, teu bisa ditolak, teu bisa dihayang-hayang. Perkembangan teknologi modern tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Fenomena ini memberikan dampak di berbagai bidang seperti kebudayaan, adat istiadat, perekonomian, dan pangan. Kampung Adat Cirende Jawa Barat telah melakukan transformasi pada segi sosial ekonomi. Perubahan tersebut terjadi karena ada unsur modernisasi yang masuk ke dalam Kampung Adat Cirende. Sekarang mah udah musim canggih ya teh ya. Jadi ya mah ngikutin jalan aja gitu. Ya ngikutin zamannya. Dulu mah kan belum ada HP keboronya. Sekarang mah udah HP, laptop gitu kan segala ada, jadi udah canggih gitu. Udah enak ya, tinggal apa-apa titit ya gitu. Ya gitu. Dari Kampung Adat Cirende ini, kita belajar bahwa perkembangan teknologi dapat berperan aktif dalam melestarikan dan mengenalkan suatu kebudayaan. Masyarakat adat Cirende memiliki prinsip ngindung ka waktu, mibapa ka zaman. Arti kata ngindung ka waktu ialah warga kampung adat memiliki cara, ciri, dan keyakinan masing-masing. Sedangkan mibapa ka zaman memiliki arti masyarakat kampung adat Cirende tidak melawan akan perubahan zaman, akan tetapi mengikuti perubahan zaman tersebut, termasuk beradaptasi dengan adanya teknologi, televisi, alat komunikasi, dan penerangan. Lebihna deui kangge terutama kangge para nonoman generasi muda bangsa Indonesia utang isin jadi bangsa Indonesia. Jadi mudah-mudahan tiasa mere contoh ngeunaan nilai budaya.
kita udah selesai mewawancarai tugas buat UAS. Yeay, apresiasi dulu tepuk tangan. Alfi. Dadah.